Gimana mas? Kita nggak jadi pindah kan mas? Mas aku tuh nggak betah di kampung. Kamu nggak usah banyak ngomong dulu deh. Kita denger apa yang Rasti omongin, oke? Kalau kamu berharap aku pisah sama suami aku, kamu pasti akan kecewa. Karena aku nggak akan pernah pisah sama suami aku. Ya enggak lah mbak. Siapa juga yang mau mbak pisah sama Mas Ardi? Malah aku seneng. Kamu itu nggak usah pura-pura peduli sama pernikahan kita. Kamu itu selingkuhan suami aku. Dan aku gak akan pernah memaafkan perselingkuhan kalian. Ras, kali ini aku mohon Ras, aku bakal buktiin hubungan aku sama Vina. Dan itu tidak akan mengurangi perasaanku sama kamu, Ras. Di sini aku mau berlaku adil antara kamu dan Vina. Aku izinin istri baru kamu ini tinggal di rumah ini. Makasih banget udah baik sama aku. Aku pasti anggap mbak itu sebagai kakak aku sendiri. Dengar ya, aku kayak gini bukan karena aku baik sama kamu. Itu juga karena aku udah ada perjanjian sama Mas Ardi. Perjanjian? Perjanjian apa mas? Mas jawab dong, perjanjian apa? Gimana kalau aku aja yang ngejelasin? Jadi gini, kamu boleh tinggal di sini sampai bayi kamu lahir. Abis itu kamu keluar dan kamu bercerai sama suami aku. Apa mas? Cerai? Kali ini kamu boleh merasa di atas angin, Ras. Tapi lihat saja nanti, aku pasti akan bikin kamu menyesal. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, Mbak. Aku hargai semua keputusan Mbak. Karena aku tahu aku juga salah. Dan aku gak mau menjadi perusak rumah tangga orang antara Mbak sama Mas Ardi. Dan makasih ya Mbak udah izinin aku tinggal di sini sampai anak aku nanti lahiran. Kalau mengikuti ego saya, Mbak, saya tidak pernah mau dipoligami. Gak mau, Mbak. Apalagi saya harus tinggal seatap dengan madu itu. Saya gak mau, Mbak. Walaupun saya juga punya kekurangan, tidak bisa memberikan Mas Ardi anak. Tapi tetap saja saya nggak mau Mbak dipoligami, Mas. Nggak mau. Iya Mbak, saya paham Mbak. Tapi kamu biarkan dia tinggal di situ Mbak. Apa itu gak semakin menyakiti perasaan kamu? Saya kuat-kuatin Mbak. Lalu setelah itu Mbak, setelah dia tinggal di situ, apa yang terjadi? Sebentar ya Bu, saya bungkusin dulu. Iya. Kelihatan enak-enak. Iya Bu. Bu Rasti. Itu siapa? Kok saya baru lihat? Itu sepupu suami saya Bu. Dia lagi hamil muda ya? Kok mual-mual kayak gitu? Terus dia tinggal di sini sama suaminya kan Bu Rasti? Oh iya Bu, yang 3 dibungkus dipisah ya? Oh iya bener. Iya kan? Aja Bu Rasti ingetin. Ya udah, nih Bu. Jadi 150 ya. Wah, bentar. Nih ya uangnya, terima kasih loh Bu Rasti. Terima kasih Bu. Iya, permisi ya. Sini kamu. Lepasin Mbak. Apa maksudnya Mbak kayak gitu sama aku? Dengar ya, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kamu sama suami aku. Iya Mbak.
Nggak akan kok, tenang aja. Saya tahu diri. Bagus. Ada apa ini, ya? Sayang, aku tuh nggak mau dikasarin terus sama dia. Mbak Resti tuh selalu kasarin aku. Tolong kasih tahu dia, sayang. Aku nggak mau kayak gini terus. Bener, apa yang Vina omongin? Aku cuma peringatin dia. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kalian berdua. Karena aku nggak mau jadi bahan omongan orang-orang di luar sana. Yang namanya bangkai, mau ditutupin serapat apapun, pasti akhirnya kecium juga kan, Mbak? Begitu juga dengan hubungan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Jadi akhirnya para tetangga tahu kalau suami kamu tuh udah punya istri kedua. Iya, Mbak. Mereka tahu, Mbak. Tapi mereka tuh bisa tahu dari mana, Mbak? Mungkin dari kebersamaan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Kamu tuh harus ingat ya pesan dari dokter. Supaya kamu dan bayi yang ada di perut kamu itu dalam kondisi yang sehat terus. Iya sayang, makasih ya udah antar aku periksa kandungan ini. Udah tahu belum soal suaminya Bu Rasti? Dia nikah lagi. Masa sih? Iya, bener Bu. Tadi saya nggak sengaja denger istri mudanya hamil lagi. Ah, sepupunya kali. Kata Resti itu sepupunya. Kan saya dengar sendiri pas ngambil pesanan kue. Masa sepupunya ngomong itu anak kita? Itu kan artinya anak perempuan itu anak suaminya Rasti. Kok maunya sih Bu Rasti tinggal serumah sama Madunya? Gak tahu. Apa nggak makan nasi terus tuh tiap Iya hari? tuh. Ih, iya ya, mah nggak mau. Amit ya. Ah, nggak mungkin kali ah. Rasti, mau kemana sore-sore? Rajin banget udah beli bahan makanan. Pasti banyak pesanan ya. Alhamdulillah, Bu. Ya jelas harus rajin. Di rumah kan nambah satu orang lagi. Beneran, suami kamu sudah nikah. Ibu kok ngomongnya gitu? Ini Bu Retno yang cerita. Katanya denger omongan suami kamu sama istri barunya. Kok maunya sih Bu Rasti di Madu? Kok kamu nanya kayak gitu? Rasti kan emang gak punya momongan. Udah nikah lama kan? Ini bukan urusan bisa atau enggaknya. Tapi demi suaminya, biar bisa punya anak. Iya kan, Bu? Maaf ya ibu-ibu, saya duluan. Soalnya masih banyak pesanan. Oh iya, Permisi. Iya. Saya malu banget, Mbak. Malu setengah mati, Mbak. Luka di hati saya aja setelah diselingkuhi dan dimadu suami saya belum sembuh, Mbak. Ini ditambahin lagi sama gunjingan para tetangga. Mau taruh di mana muka saya ini, Mbak? Mbak, aku gak kebayang, Mbak. Berat sekali yang harus kamu lalui. Banget, Mbak. Tapi maaf ya, Mbak. Kalau boleh saya tahu, sikap kamu sendiri dengan istri kedua suami kamu tuh seperti apa?